Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Sari Ayu Wulandari dalam kuliah Kendali Multivariabel pertemuan pertama. Pada kesempatan kali ini saya akan membicarakan masalah 12 kali pertemuan kita untuk 6 bulan ke depan bersama saya gitu ya. Nah, teman-teman akan belajar 14 kali tatap muka, di mana yang 2 tatap muka itu kita gunakan untuk primit dan tentamen, sedangkan 12 kali pertemuan itu akan kita bahas beberapa pokok bahasan di mata kuliah sistem kendali multivariabel. Oke, kita 6 pertemuan dulu untuk yang sebelum UTS gitu ya, Jeng. Untuk yang pertama adalah kita akan membahas tentang pengantar sistem kendali multivariabel. Pertemuan kedua kita akan membahas tentang aplikasi sistem kendali multivariabel. Pertemuan ketiga kita akan membahas tentang analisis sistem kendali multivariabel. Pertemuan keempat kita akan membahas tentang pendekatan ruang keadaan. Pertemuan kelima kita akan membahas tentang penurunan bentuk ruang keadaan fungsi alih, dan pertemuan keenam yaitu penurunan state space melalui diagram simulasi. Oke, itu adalah pertemuan sebelum UTS. Untuk pertemuan setelah UTS sampai dengan sebelum UAS, kita akan membahas tentang transformasi ke dalam bentuk diagonal, kemudian eigenvalue dan eigenvektor, kemudian pengujian sistem kendali multivariabel, umpan balik variabel keadaan, metode peletakan akar-akar canonic controller, dan yang terakhir adalah aplikasi sistem kendali multivariabel. Oke, kita akan membahas materi yang pertama, yaitu pengantar sistem kendali multivariabel. Dalam pengantar kendali multivariabel ini, kita akan membahas 3 hal yang penting. Yang pertama adalah definisinya, yaitu membahas tentang definisi dan basic knowledge dari mata kuliah ini. Kemudian untuk yang kedua itu adalah fungsi transfer, di mana kita akan membahas tentang bagaimana cara untuk mendapatkan fungsi transfer yang berbasis TFES atau transfer function estimation, di mana untuk transfer function estimation ini saya akan dibantu oleh MATLAB untuk mendapatkan persamaan fungsi transfer dari sebuah sistem. Jadi teman-teman kemarin sudah saya minta untuk membuat kelompok dan untuk mencari 2 buah sensor yang digunakan untuk melakukan detection gitu ya. Nah, sistem tersebut salah satunya nanti akan kita amati dengan menggunakan sistem kendali multivariabel. Kalau misalnya menggunakan sensor, bolehlah, nggak apa-apa gitu ya. Menggunakan 1 sensor atau 2 sensor, itu biasanya kalau sensor itu dia masih menggunakan orde 2 gitu ya, Jeng. Tapi kalau misalnya sensornya itu yang kapasitif atau yang induktif, maka mungkin kemungkinan bisa lebih dari orde 2. Yang biasanya menggunakan motor dan lain sebagainya, nah itu bisa sistemnya bisa lebih kompleks gitu ya, bisa yang orde 3 ke atas. Oke, yang terakhir adalah state space, yaitu untuk mendapatkan fungsi state space dari persamaan transfer function, tapi masih menggunakan orde 2, yaitu masih menggunakan SISO atau single input single output. Next, berikutnya kita akan membahas tentang orde. Apa sih itu orde? Pada mata kuliah yang sebelumnya, yaitu mata kuliah sistem kendali, kita pasti sudah tidak asing lagi dengan istilah state atau S gitu ya. Karena persamaan sistem kendali pasti dia menggunakan S kuadrat plus 2S plus 10 misalnya, dan seterusnya. Nah, di sini orde itu adalah pangkat tertinggi dari sebuah persamaan kuadrat dari state gitu ya, dari S-nya. Di sini ada yang kurang ya, di sini GS seharusnya bukan GX ini ya. Ini GS itu sama dengan misalnya S pangkat 3 ditambah 2S kuadrat ditambah 2, maka pangkat tertingginya itu adalah 3, sehingga ordenya itu adalah 3. Sampai di sini bisa dimengerti ya guys. Nah, orde ini sangat menentukan apakah dia itu single variable ataukah multivariable. Nah, yang pertama kita akan bicara masalah definisi. Definisi dari kendali sistem multivariable. Kendali dari sistem multivariable adalah sistem yang terdiri atas multi masukan dan multi keluaran,
yang biasanya disebut sebagai sistem multi-input, multi-output, atau yang disebut dengan MIMO, atau sistem multivariabel. Sistem seperti ini terdiri dari M masukan dan N keluaran. Nah, kalau dilihat dari state-nya, maka teman-teman bisa melihat bahwa untuk yang single variable, seperti MISO, SIMO, MISO itu multiple input, single output, ataupun single input, multiple output, itu biasanya ordenya masih orde 2 ke bawah, bisa orde 2 atau orde 1. Orde 1 misalnya S plus 1, S plus 2, masih linear gitu ya. Dan kalau multivariabel dia sudah MIMO. MIMO itu adalah multi input dan multi output. Biasanya dia ordenya adalah 3 ke atas. Seperti itu ya guys. Next, berikutnya kita akan melihat diagram dari sistem kendali multivariabel itu seperti apa. Di dalam diagram sistem multivariabel, di sini kita mengenal dengan sebutan GS. Kalau yang kita lihat di dalam GS ini dia ada persamaan. Dia ada persamaan kuadrat dari fungsi alih gini ya. Di dalam GS itu ada S kuadrat plus 2S kuadrat plus 2. Artinya dia hanya menempati satu titik gitu ya, satu titik itu. Nah, dari satu titik tersebut, misalnya kalian mempunyai beberapa sensing atau beberapa GS, maka dia akan masuk ke dalam sebuah persamaan sistem variabel, multivariabel. Kalau misalnya oke lah, aku pakainya sensornya itu misalnya sensor gas, dimana sensor gas itu keluarannya dia nggak orde 2 tapi orde 3 misalnya. Nah, kalau misalnya di situ ada beberapa sensor gas atau disusun array, maka dia bisa menjadi G11, G21, G12, G22 dan seterusnya. Nah, di sini adalah di GIJ atau I-nya itu adalah masukan I-nya itu adalah masukan pertama atau masukan 1, masukan kedua, kemudian satunya itu adalah keluaran, kemudian merupakan fungsi alih yang menghubungkan antara keluaran atau Y ke I dan masukan ke J. Jadi GI-J-I-nya itu adalah keluaran dan J-nya itu adalah masukan. Seperti itu ya guys. Nah, hasil dari sistem yang seperti ini kita lihat ya. Di situ kita melihat ada Y1S sama dengan G11S kali U1S ditambah G12S dikalikan U2S. Nah, ini bagaimana untuk membuat persamaan ini? Ya, kita lihat dulu. YS-nya itu adalah vektor keluaran. Nah, berarti YS-nya itu adalah vektor keluaran. Vektor keluaran yang ini adalah Y1, vektor keluaran yang ini itu adalah Y2. Kemudian setelah itu U itu adalah vektor masukan. Di sini ada 2U yaitu U1, ini adalah vektor masukan 1 dan ini adalah U2, ini adalah vektor masukan 2. Selain itu kita punya GS. GS itu adalah matriks fungsi alih dari sebuah sistem X dan U, di mana fungsi alih ini ada 4 item gitu ya. Ini GS ini masing-masing adalah keluaran fungsi transfer dari sensor-sensor kita, atau kalau nggak sensor-sensor kita ya transducer kita gitu ya, yang kemudian dijadikan satu menjadi sebuah persamaan. Nah, kalau misalnya nih Jeng, kita mempunyai Y1 ya. Y1 itu dia didapatkan dari 2 masukan. Nah, masukannya ini adalah dari sini dan dari sini. Kita lihat yang pertama. Yang pertama dari sini itu kita bisa membaca U1S dikalikan dengan G11S. Nah, sehingga di sini kelihatan bahwa Y1 itu komponennya ada U1 kali G11, U1 kali G11 gitu ya. Dan yang kedua dia dapatnya dari sini, U2 kali G12. U2 kali G12 dari sini ya, Jeng. U2 kali G12. Selesai. Itu adalah Y1S. Kemudian yang kedua, kita akan melihat dari Y2S. Y2S itu didapatkan dari sini, guys.
Berarti dari U1 kali G21S. Lalu setelah itu, dia juga dapat dari sebelah sini guys, yaitu U2S dikalikan dengan G22S. Sampai di sini mudeng kan ya guys? Nah, setelah itu, setelah mempunyai persamaan ini, lalu kita masukkan ke dalam fungsi state. Bagaimana memasukkan ke dalam fungsi state? Itu persoalan yang mudah sekali ya. Caranya adalah seperti ini. Perkalian, yang namanya perkalian itu adalah baris dikalikan dengan kolom, perkalian matrik gitu ya. Bagaimana membuat sebuah persamaan lalu menjadi sebuah matriks? Untuk membuat sebuah persamaan menjadi sebuah matriks itu sebenarnya mudah sekali. Yang pertama kita definisikan dulu X-nya. X sama dengan G kemudian U. Nah, G-nya ini, kita lihat G-nya adalah G11, G12, G21, G22. Ini tetap ya guys. G11, G12, G21, G22. Yang berbeda itu adalah U-nya. Karena U-nya ini perkalian. Kalau dia perkalian itu harusnya dia menjadi kolom. Sehingga U1 dan U2-nya itu dijadikan sebagai sebuah kolom seperti itu ya guys. Nah, loh kok bisa seperti ini Bu? Iya, kalau misalnya kita coba untuk mengalihkan, nanti dia akan kembali ke persamaan lagi. Coba kita lihat ya. Kita lihat yang X1S. X1S itu adalah G11 U1, G11 U1 ditambah dengan G12 U2, G12 U2. Berarti sudah benar ya untuk persamaan X1-nya. Lalu kemudian untuk persamaan X2. Persamaan X2 itu adalah G21S dikalikan dengan U1, G21S dikalikan dengan U1, ditambah dengan G22S dikalikan dengan U2, ditambah dengan G22S kalikan dengan U2. Berarti dua-duanya sudah sepakat. Sudah sama gitu ya guys ya.